buat cerita sama kalian tentang si tuyul itu kan. Nah, sekarang aku bakal cerita mulai dari sekarang, oke? So, kalian dengerin cerita aku tentang si tuyul gitu. Jadi sekitar tanggal 11 Januari, aku ingat banget itu hari pertama mulai aku nabung. Nah, aku tuh punya celengan ini couple sama sahabatku. Dan kebetulan kita berdua itu nabung. Nabung buat apa sih? Nabung buat insya Allah ibadah umroh yang keberangkatannya itu harusnya di bulan April. Karena di bulan April itu lebaran, kita tunda di bulan 5 aja, bulan Mei. Kenapa dana umrohnya itu dicelengin? Kenapa nggak langsung ditransfer atau langsung beli aja? Karena gini guys, itu merupakan challenge buat aku pribadi. Karena banyak banget kan orang yang pengen banget berangkat umroh tapi dananya terbatas. Dan sebagian orang juga berhasil berangkat ke sana meskipun mereka bener-bener mati-matian nyisihin uang buat berangkat umroh gitu. Terus aku mikir kalau misalnya banyak sekali orang yang kurang mampu pengen berangkat umroh dan akhirnya mereka berangkat meskipun karena menyisihkan uang pribadi mereka, sebagian dari uang pribadi mereka, terus challenge bagi orang yang mampu apa dong? Ya aku ngerasa kayak terlalu gampang aja, aku pengen pergi ke sana dengan uang yang kayak tinggal aku transfer. Jadi aku kayak ngambil challenge yang menurut aku challenge itu juga menguntungkan aku dan membuat aku ngerasa aku effort banget untuk keberangkatan pertamaku ke Tanah Suci. Yaitu apa? Jadi setiap aku melakukan ibadah, contohnya, aku akan menyisihkan 100.000 per ibadah tersebut. Jadi aku challenge dong. Jadi aku kayak ngerasa bahwa gue harus terus-terusan nih melakukan ibadah biar gue cepet-cepet ke Tanah Suci. Karena aku udah pengen banget umroh guys. Aku udah pengen banget umroh. Nah akhirnya aku tabunglah di celengan tersebut. Nah celengan tersebut hadiah dari sahabatku. Kebetulan sahabatku juga couple celengannya sama aku. Kemarin sih aku mau beli sendiri tapi dibeliin sama dia. And the rules is kalau misalnya aku melakukan ibadah, aku masukin uang tersebut. Tapi kalau aku tidak melakukan ibadah, aku tidak masukin uang tersebut. Jadi itu merupakan motivasi khusus, my personal motivation buat aku karena membuat aku jadi semakin baik dan ada effort gitu loh yang aku bilang. Beda loh kalau misalnya kita beli sesuatu atau pergi ke suatu tempat karena effort tuh rasanya. Terus kemarin adik aku kebetulan itu nanya, "Kak, kau nggak pengen umroh?" kata dia. Dan aku bilang, udah kok, udah tabung nih, uangnya udah cukup. Dan kebetulan memang hari itu aku pengen buka tabungan itu karena aku udah mulai ngitung nih, karena aku udah mulai mau beli tiket untuk berangkat, udah mulai mau cari-cari tiketnya. Dan ternyata pas diangkat tabungannya, astagfirullah, waktu aku goyang box celengannya, ya ampun itu ringan sekali guys. Bener-bener itu kayak uang kertasnya itu bisa digoyangin. Kalau misalnya celengannya full kan berat kan, nggak bisa ada ruang untuk kertas tersebut bergerak kan. Itu ringan banget dan setelah dibuka dari puluhan juta udah mencapai mungkin 29 atau 30 jutaan. Uang tersebut sisa 1.200.000. Dan aku ingat banget aku itu masukin uang 100.000 semua di dalamnya. Dan memang ada uang 50.000 tapi nggak lebih dari 5 lembar. Dan benar-benar sisa 1.200.000 guys, hilang. Dengan kondisi tabungan aku tuh perfect, nggak ada yang congkel, kuncinya juga nggak ada yang tahu di mana karena aku simpan di brankas. Terus juga ya kalau misalnya kan nuduh, coba siapa tahu mbaknya gitu ya. Sebelumnya aku sudah pernah ngelihat depan mata kepala aku sendiri celengannya mbakku, yang dimana mbakku saat itu cuma satu orang dan aku tinggal di rumah, itu hilang guys isinya. Padahal itu celengan tanah liat, nggak ada cacat sedikit pun. Uang yang udah dia tabung sekitar 3 jutaan yang ada sisanya cuma satu lembar uang 100.000, uang receh dan uang 2000-an. Jadi kayak sebelumnya aku juga udah pernah ngeliat orang di depan mata kepala aku sendiri ngalamin hal ini. Dan guys, kalau misalnya mbak aku yang pengen ngambil, guys, mbak aku tuh tahu loh pin ATM aku, meskipun itu mbak Ana. Dan Pak Sandi tuh tahu pin ATM aku karena aku sering kali kayak males untuk ngantri dan aku kayak suruh mereka untuk gesek dari my debit. Ya oke lah, aku teledor banget, tapi mereka tuh udah bertahun-tahun tahu pin aku. Dan aku tuh orangnya juga teledor banget, suka banget yang namanya kayak ngambil uang cash, lupa naruh di tas. Kadang-kadang ditemuin sama mereka setelah sekian lama, "Bu, ada 5 juta nih kemarin naruh di tas." Lupa ya, langsung dikasih. Atau kadang-kadang dari kantong aku ada misalnya 600.000 dibalikin sama mereka. Jadi aku udah tahu banget mereka tuh jujur kalau masalah uang guys. Padahal kalau misalnya mereka tuh pengen ngambil, aku tuh orangnya sering banget lupaan. Kalau habis ngambil cash mereka ngambil aja, tapi ini enggak, bukan mereka. Dan celengan itu pun mereka tahu kok, insya Allah memang niatnya untuk ibadah. Dan celengan tuh bentuknya Ka'bah juga. Ya maksudnya mereka juga ngira-ngira lah kalau mau ambil dari situ guys.
Dan guys, setiap masukin duit tersebut ke celengan, aku record guys, karena aku pengen jadiin itu kayak apa ya, video yang bisa menjadi motivasi buat kalian juga. Jadi kayak aku tuh kayak Dewan Day itu, kalian tau kan ada video challenge orang gitu kan, sampai nanti aku sampai di Mekah, aku pengen itu aku bagiin sama kalian. Tapi aduh, aku sebenarnya aku gimana ya, kalau ditanya aku tuh kehilangan uang yang banyak itu udah biasa loh, jujur kayak aduh. Tapi kali ini sedihnya itu karena bukan uangnya, kayak aduh, aku harus nunda keberangkatan aku, yang dimana sebenarnya keberangkatan aku tuh bulan depan. Sedih tau gak?